Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, update situasi menjelang semifinal leg kedua. Manchester United akan menjamu Athletic Bilbao hari Kamis malam atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Jadi informasi terbaru ya, di mana ini bahkan secara ofisial dikabarkan squad dari Athletic Bilbao yang akan menghadapi Manchester United di Old Trafford. Ada 3 pemain krusial yang tidak dibawa oleh Ernesto Valverde, yaitu Inaki Williams, Nico Williams, dan juga Oihan Sanchez. 2 nama pertama tadi yang gue sebutkan ya, Inaki Williams dan juga Nico Williams, ini menjadi pemain yang penting tentu saja bagi perjalanan klub Athletic Bilbao musim ini, bahkan terutama di lini serangnya. Nah, gua ini melihat di pertemuan pertama antara Manchester United dan juga Athletic Bilbao. Pada saat itu ya Athletic Bilbao tampil bersama dengan 10 pemain ya. Tapi 2 pemain ini ya, Inaki Williams misalnya, kalau gue lihat bagaimana dia memiliki 87 menit penampilan dengan XG 0,3, passing akurasi 42%, lalu ada 2 shot yang off target, ada satu big chance yang dia miss ya, ataupun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu pemain lainnya, Nico Williams, pemain muda ini tampil selama 79 menit, 53% passing akurasinya. Ini bukan angka yang bagus. Expected goals-nya 0,4. Dribblingnya dari 3 percobaan hanya 1 yang berhasil. Tidak ada shot on target, tidak ada shot off target, ada 1 shot yang terblok. Tidak begitu impresif di pertemuan pertama. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, terutama di Europa League ya, 2 pemain ini menurut gua memimpin lini depan dari Athletic Bilbao. Misalnya dari sisi gol, mereka berdua ini merupakan top skor ya dari Athletic Bilbao di kompetisi Europa League. Inaki Williams mencetak 5 gol, Nico Williams juga menciptakan 5 gol. Dari sisi XG, expected goals, 2 pemain ini juga memimpin masing-masing dengan 3,65 dan juga 2,85. Lalu gol dan juga assist ya, ketika dikombinasikan, gue ingin lihat dulu dari sisi assist. Unai Nunez itu yang memimpin, lalu ada Nico Williams, Oihan Sanchez itu ada di 3 besar, dan kalau dikombinasikan antara gol dan assist, Nico Williams yang memimpin dengan 7, Inaki Williams dengan 6 ya jumlah gol dan juga assist di Europa League untuk Athletic Bilbao musim ini. Jadi total ada 13 gol yang dihasilkan oleh 2 pemain ini. Dan kalau gue melihat sampai dengan sejauh ini ya, angka ini artinya 13 gol ya yang diciptakan oleh ataupun kontribusi berupa gol ataupun assist oleh duo Williams. Ini menunjukkan bahwa ya, luar biasa nih, bahkan di perjalanan Liga Europa League ya, Athletic Bilbao ini mencetak 15 gol. Dan setelahnya Athletic Bilbao ini tentu saja juga bergerak ke babak ke knockout ya. Namun sekali lagi sih, gue melihat dari apa yang diraih oleh 2 pemain ini fantastis. Ini merupakan mesin gol kalau menurut gue ya, andalan gol dari Athletic Bilbao di kompetisi Europa League. Dan mereka berdua ini akan absen. Athletic Bilbao di knockout pace ya, mereka mencetak 2 gol ketika menghadapi Glasgow Rangers. Lalu mereka menciptakan 4 gol ketika menghadapi AS Roma.
dan juga ketika menghadapi Glasgow Rangers misalnya, gol yang diciptakan oleh Athletic Bilbao itu juga ada Nico Williams mencetak gol di sana. Ketika menghadapi AS Roma, ketika di kandang sendiri, Nico Williams mencetak 2 gol. Ketika mereka tandang ke Roma, Inaki Williams mencetak gol. Jadi di babak knockout intinya memang duo Williams ini sangat diandalkan untuk mendobrak pertahanan lawan. Dan informasi terbaru, mereka tidak terlibat. Apakah ini berarti Athletic Bilbao melepas ya Europa League? Artinya kalau kabar yang gue dapatkan, kenapa kedua pemain ini tidak dilibatkan, karena ada potensi cedera dari Inaki Williams dan juga Nico Williams, yang kalau melihat saat ini di papan klasemen La Liga masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Athletic Bilbao saat ini berada di peringkat ke-4, tapi dengan angka yang tipis ya jika dibandingkan dengan Real Betis, hanya berbeda 4 poin, dan Villarreal di posisi ke-5 hanya berbeda 3 poin. Jadi persaingan ini menurut gua bisa jadi sangat ketat, dan gue juga ingin melihat siapa-siapa saja lawan yang akan dihadapi oleh Athletic Bilbao. Mereka akan menjamu Alaves, lalu mereka akan dijamu Getafe, akan dijamu Valencia, dan terakhir mereka akan menjamu Barcelona. Ini bukan situasi yang mudah, sehingga kayaknya menurut gue ya, kemungkinan Ernesto Valverde realistis menjadi juara Europa League, tampil di final di San Mamés. Ini merupakan impian bagi klub Athletic Bilbao, termasuk juga bagi fansnya. Tapi mereka juga realistis, mereka ingin berada di Champions League musim depan, dan untuk mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, mereka bisa mendapatkan melalui pintu Europa League ataupun melalui pintu 5 besar La Liga. Dengan keadaan saat ini, nampaknya mereka lebih melihat ke La Liga. Dengan mereka lebih memilih untuk mengistirahatkan duo Williams ini ya ketika menghadapi Manchester United. Nah, apakah ini berarti mereka pasti melepas? Gua pikir tidak demikian. Permainan kolektif ini terlihat ya menjadi salah satu andalan juga dari Athletic Bilbao. Bagaimana mereka melakukan pressing misalnya yang sangat ketat, itu tidak hanya dilakukan oleh dua Williams, tapi juga pemain-pemain lain. Mereka pun juga bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya ketika menghadapi Manchester United di San Mamés. Gua justru melihat pemain yang berbahaya itu ada pada lini tengah misalnya ya, Berenguer itu berbahaya, lalu juga Sanadi itu juga berbahaya. Dua pemain ini harus diwaspadai. Di samping juga pastinya Ernesto Valverde sudah menyiapkan ini ganti dari duo Williams, Inaki dan juga Nico Williams. Mereka datang ke Old Trafford dengan misi membalikkan keadaan. Mereka tertinggal 0-3 dari agregat. Ini bukan situasi yang mudah. Walaupun demikian ya, menurut gua Manchester United tidak boleh lengah, tidak boleh mereka terus ya tidak fokus misalnya ya, karena hampir sebagian besar menurut gua gol yang diderita oleh Manchester United ini berasal dari kesalahan-kesalahan individu ataupun kesalahan secara koordinasi misalnya di lini belakang ya yang tidak solid, ataupun juga salah pengertian. Hal tersebut ini harus diperbaiki. Kalau tidak, menghadapi Athletic Bilbao ya, ini bisa jadi pertandingan yang menyakitkan. Situasi dari babak knockout di Eropa pada saat ini banyak menimbulkan kejutan-kejutan menurut gue. Harapannya ini tidak terjadi untuk Manchester United. Artinya hasil mereka unggul 0-3 di San Mamés ini modal yang sangat besar sekali. Lalu fakta bahwa dua Williams, Nico Williams dan juga Inaki Williams tidak ikut ke Old Trafford, dua pemain yang menurut gue menjadi andalan Athletic Bilbao untuk mencetak gol, ini juga merupakan hal yang menguntungkan. Tapi belum ada kepastian bahwa Manchester United mereka akan ke final, mereka pasti akan mendapatkan tiket final. Tidak, mereka tetap ada 2 kali 45 menit yang harus mereka selesaikan. Nah, menurut gua kunci di Old Trafford nanti ada pada lini pertahanan dulu. Lini pertahanan yang solid. Gua membayangkan kalau Manchester United mampu menahan
Athletic Bilbao ya, terutama di lini tengah meredam agresivitasnya, lalu juga solid di lini belakang, ini akan membuat frustrasi Athletic Bilbao. Mereka dalam misi untuk mencetak gol. Mesin gol mereka tidak datang ke Old Trafford. Kalau semakin lama dinamika pertandingan, menit pertandingan yang terus bertambah, Manchester United mampu menahan Athletic Bilbao tidak mencetak gol, dan apalagi misalnya Manchester United yang justru mampu mencetak gol, ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan dan gue harapkan akan terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada kabar yang menurut gue cukup menarik, cukup besar ini, bahwa Nico Williams dan juga Inaki Williams, dua mesin gol dari Athletic Bilbao ini tidak datang ke Old Trafford. Di sisi lain, gue juga mendapatkan informasi kabar ya, bahwa ini juga sebagai perimbangan kabar yang tadi gue informasikan, pemain Manchester United tidak terlihat di sesi latihan, yaitu De Ligt. Matthijs De Ligt yang di pertandingan terakhir ini mengalami cedera, tidak terlibat, sehingga ya, dia juga tidak akan menurut gue ikut di pertandingan menghadapi Athletic Bilbao. Bahkan di bangku cadangan pun gue pikir juga tidak ya. Tapi semoga pemain-pemain yang diturunkan nanti ini bisa siap. Kalau ada juga informasi, untuk gue tutup juga ya video kali ini, Manchester United yang melakukan latihan di hari Rabu pagi. Ini ada Onana, Bayindir, lalu juga Tom Heaton dan juga May, ini untuk penjaga gawang. Lalu ada Harry Amas, Dorgu, Frederiksen, Kamasan, Lindelof, Maguire, Mazraoui, Luke Shaw dan juga Leny Yoro. Lalu ada Bauman, Casemiro, Bruno Fernandes, Maino, Mount, Ugarte di lini tengah. Amat, Mantato, Garnacho, Højlund dan Chido ini terlibat di latihan ya. Chido tidak terdaftar di Europa League. Dari sini mungkin penjaga gawang Onana, lalu 3 gelandang center back. Menurut gua Harry Maguire akan diturunkan di sana, Leny Yoro, kemungkinan Victor Lindelof yang akan ditempatkan center back, lalu 4 gelandang tengah, wingback kanan Mazraoui, wingback kiri Dorgu, lalu Ugarte akan diduetkan dengan Casemiro, Bruno Fernandes dan Garnacho di gelandang serang, dan di depan Rasmus Højlund. Itu perkiraan gue, tapi nanti setelah ini akan ada update ya terkait dengan konferensi pers. Sekian dulu Sobat Football United menuju semifinal leg kedua di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United? Duo Williams absen? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.